Guys, ketemu lagi bersama dengan Agung. Kamu punya kartu ginian nggak? Kartu Yoyoka ataupun juga Easy Card. Nah, sekarang kalau misalnya kamu terbiasa dengan menggunakan kartu ini untuk naik transportasi umum, misalkan naik bis, naik MRT, ataupun juga moda-moda transportasi yang lainnya, kalau kamu belum mendaftarkan nama kamu di dalam kartu ini, kamu tidak akan diizinkan untuk naik moda transportasi tersebut. Nah, di masa pandemi ini, kalau misalkan kartu Yoyoka kamu belum diregister, kamu harus meregister dulu ya guys. Nah, ini ada 3 jenis Easy Card atau Yoyoka yang dipakai ataupun juga berlaku di Taiwan. Kalau kamu jenis yang pertama, QR code-nya yang ini ya guys. Kalau yang modelnya iPass, QR code-nya yang ini. Kalau yang iCash, QR code-nya yang ini. Jadi kamu harus meregister ataupun juga mendaftarkan kartu kamu dulu sebelum untuk menggunakan moda transportasi. Jadi sama-sama kita patuhi protokol kesehatan. Tanya dong bang, kalau misalkan WNI kena virus di Taiwan, apakah akan dipulangkan atau tetap bisa bekerja di Taiwan? Menurut pengalaman aku selama di Taiwan, perlindungan untuk sehat dan juga hak bekerja itu dilindungi oleh pemerintah Taiwan. Nah, misalnya ada PMI yang kena virus COVID-19 tetapi setelah sembuh, tentu saja dia tetap boleh bekerja di majikan ini ataupun juga di perusahaan tersebut. Nah, tentu saja majikan itu tidak boleh memutuskan kontrak kerja karena alasan sakit. Namun, apabila si majikan ini ingin memutuskan kontrak kerja, tentu saja setelah melalui negosiasi bisa dilanjutkan dengan proses pindah majikan. Pertanyaannya tentu akan muncul nih, Kak, kalau misalkan ternyata tidak ada majikan yang mau gimana? Tenang aja ya guys ya, di Taiwan itu kalau misalkan proses pindah majikan itu kita punya hak menunggu selama 60 hari. Masa 60 hari nggak ada majikan yang mau sih? Apalagi sekarang Taiwan lagi kekurangan pekerja migran asing. Semangat bekerja ya guys! Oke guys, ini adalah perkembangan terbaru soal COVID-19 di wilayah Taipei City. Jadi kalau misalkan kamu setelah tanggal 15 April pernah beraktivitas di wilayah Wanhua, terus begitu kamu mungkin merasa nggak enak badan lah, flu lah dan segala macamnya kondisinya, kamu harus segera melakukan swab test, oke? Dan itu sudah disediakan oleh pemerintah kota Taipei City. Dan satu hal yang paling unik kalau misalkan kamu adalah statusnya kaburan, Wali Kota Kewenche sudah menjanjikan kalau misalkan kamu bersedia untuk melakukan swab test, tidak akan dideportasi. Sekali lagi, walaupun status kamu adalah kaburan, tetapi bersedia untuk melakukan swab test, pemerintah kota Taipei City, wali kotanya Kewenche sudah menjanjikan tidak akan dideportasi. Jadi teman-teman sekalian, jaga kesehatan, jangan ngumpul-ngumpul dulu, beneran jangan ngumpul-ngumpul dulu, dan semangat bekerja. Bye-bye. 台湾目前大概有超过5万名没有身份证的外劳，凡是来做检查的或是因为就医一定我们会给你特赦令现在很多外劳怕的一来就被抓起来，你知道现在为了防疫的需要，你知道外劳有特赦令，不会因为来就医，你知道就把你遣送回国，这不会。Halo guys, semangat pagi 1 menit AKT, apa kabar Taiwan? Informasi yang pertama, di kota Taipei City tadi malam, wali kota Kewenche telah mengunjungi salah satu rumah sakit yang diduga ada 2 pasien yang terdeteksi COVID-19. Jadi harus berhati-hati ya apabila kamu bekerja di rumah sakit Heping. Dan yang kedua, juga ada kasus yang ditemukan di salah satu SMP di wilayah New Taipei City. Jadi kesimpulannya, mulai sekarang benar-benar harus perketat, keluar rumah harus mengenakan masker, dan juga hormati protokol kesehatan di Taiwan. Yang ketiga, yaitu adalah berita mati listrik. Oh my god, sampai Menteri Ekonomi dan juga Presiden Tsai Ing-wen minta maaf guys, ini benar-benar menimbulkan kerugian ekonomi bagi negeri ini. Dan yang terakhir adalah, kepolisian wilayah Chiayi berhasil membongkar praktek penjualan tanaman ganja dengan model franchise. Jadi harus berhati-hati ya guys ya. Semangat bekerja! Tanya dong bang, apakah asuransi tenaga kerja termasuk juga pekerja sektor informal ataupun juga perawat rumah tangga ataupun juga pembantu rumah tangga? Pertanyaan yang bagus. Asuransi tenaga kerja itu diberikan kepada siapapun yang telah membayar asuransi tenaga kerja. Nah, di Taiwan sendiri kebanyakan hanya dibayarkan oleh pekerja yang di sektor formal.
seperti di pabrik, panti jompo, dan juga di konstruksi. Kebanyakan pekerja di rumah tangga tidak dimasukkan ke dalam asuransi tenaga kerja oleh majikan, karena itu bukan sebuah keharusan. Nah, melanjutkan topik ini, apabila orang tua ataupun juga pasangan dari si tertanggung ataupun juga pekerja ini meninggal, bisa mendapatkan 3 bulan gaji pokok. Sedangkan untuk anak kandung di atas 12 tahun termasuk ya, itu 2,5 bulan, dan untuk di bawah 12 tahun 1 bulan. Selamat bekerja! Tanya dong Bang, apabila ada anggota keluarga, contohnya orang tua yang meninggal, apakah akan mendapatkan uang dari asuransi tenaga kerja? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Apabila teman-teman mengikuti program asuransi tenaga kerja di Taiwan, perlindungan itu tidak hanya kepada pekerja ataupun si tertanggung ini, tentu saja anggota keluarga yang termasuk orang tua dan juga anak. Nah, prosedurnya agak ribet, tapi singkat kata, harus ada surat yang membuktikan hubungan langsung antara keluarga yang meninggal dengan si pekerja ini. Kemudian surat kematian dan beberapa surat lainnya. Nah, tentu saja semua surat tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Mandarin lalu dilegalisasi di TETO, yaitu adalah kantor perwakilan Taiwan di Indonesia. Untuk keterangan lebih lanjut, kamu tinggal hubungin aja 1955. Selamat bekerja!